belajar literasi keuangan, membangun kemandirian nelayan melalui literasi keuangan bersama Lingkar Madani. Sampai ketemu. Selamat datang, sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan cerdas keuangan ekonomi pesisir. Pada siang ini, kita melakukan pelatihan sesi kedua dengan topik merancang impian keluarga nelayan, arus kas, dan perencanaan keuangan. Bersama Mardia atau biasa kita sapa Kak Ice sebagai narasumber kita. Langsung aja aku serahkan ke Kak Ice. Halo, selamat siang Kak Ice. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari ini kita dikasih kesempatan lagi nih buat belajar bareng. Kami juga izin sharing ilmu dan pengalaman yang kami miliki. Tentunya tidak lupa kami juga pengen banget belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman sini yang tentunya sudah jauh lebih banyak pengalamannya di lapangan, khususnya terkait dengan dampingan, apalagi Bapak Ibu nelayan ya. Izinkan siang ini saya berbagi tentang pengalaman yang kami dapat di masa kerja dulu, yaitu tentang arus kas dan perencanaan keuangan ya. Sebelum kita mulai kelasnya, pengen nanya sedikit nih teman-teman terkait dengan kelas yang sebelumnya, Basic Financial Planning yang membangun kemandirian nelayan agar supaya lebih cerdas secara keuangan. Adakah pertanyaan dan pernyataan yang ingin dibagi? Gini, sebenarnya kalau pengalaman nggak juga mungkin teman-teman lebih banyak juga, tapi ingin berbagi aja apa ya. Memang benar kalau kayak kemarin katakan ya, kebanyakan literasi keuangan mungkin hal yang kalau dari segi katanya, redaksional katanya literasi keuangan, memang banyak teman-teman nelayan kita itu belum ngeh sampai ke situ. Itu satu. Terus kemudian kalau berbagi hal kecil yang kemarin Karsa sempat lakukan dengan kemitraan Walasea, memang kalau kami spesifik untuk membahas tentang memperkenalkan literasi keuangan itu tidak, tetapi satu hal yang kami kemarin kenalkan bahwa ada satu kegiatan kami memfasilitasi mereka rumah produksi es batu. Rumah produksi es batu itu salah satu bentuk kami pertama untuk lokasi kami. Saya kenalkan sedikit lokasi kami kerja kemarin. Di sana sampai hari ini listrik itu masih mengandalkan dari genset yang nyalanya cuma dari jam 6 sore sampai 11 malam. Nah, kemarin kami fasilitasi rumah produksi es batu yang basisnya dari tenaga surya. Nah, saya lompat skip beberapa hal detail. Nah, dari rumah produksi es batu itu kami sebenarnya pertama tujuannya untuk meningkatkan kualitas ikan. Tapi satu sisi juga kami mencoba membentuk semacam apa ya, semacam pengelola yang nanti ada sedikit tugas mereka untuk menjualkan es batu tersebut. Nah, yang kami coba hitung secara kasar, kalau artinya kami memperkenalkan bagaimana mereka bisa berusaha melakukan usaha bisnis dari situ. Nah, dari hitungan kasar sebenarnya kemarin dari es batu rumah produksi tersebut itu sebenarnya bisa menghasilkan hal ini dalam 1 bulan. Kalau mereka bisa kerja itu bisa cukup lah. Mereka mungkin bisa dapat paling kecil 1 juta 1 bulan untuk kelompok tersebut. Kami sebenarnya pengen untuk memperkenalkan literasi keuangan, tetapi kami juga ya dari Karsa sendiri memang masih ada keterbatasan di situ karena mungkin pemahaman kami tentang keuangan itu masih sedikit minim ya untuk kali itu. Tetapi kalau dari beberapa sebenarnya sudah menyentuh ke situ. Misalkan satu contoh lagi, kami melakukan pencatatan logbook, pencatatan hasil tangkapan. Pencatatan hasil tangkapan, hasil analisa yang kami lakukan itu kami mengeluarkan analisa perbandingan antara ongkos melaut dan pendapatan yang mereka hasilkan. Satu contoh dari pendampingan kami 2 tahun di sana, pencatatan logbook tersebut, analisa yang kami keluarkan tadi itu pendapatan dan ongkos melaut sebenarnya sangat kecil sekali bagi mereka. Mereka mengeluarkan ongkos sekian besar, sekian rupiah,
Tetapi pendapatannya jika dibagi ke rata-rata, mungkin dalam 1 bulan satu nelayan itu, atau katakanlah satu rumah tangga nelayan itu mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 100 atau 200 ribu. Artinya untung yang dipotong, dikurangi dari pendapatan dan ongkos melautnya. Nah, sebenarnya masih agak bingung juga nantinya ketika bagaimana akan mengatur, misalkan pertama satu kayak saya sampaikan kemarin, pendapatan mereka ini terkadang tidak menentu. Itu satu. Terus bagaimana nanti ketika pengeluaran mereka itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang harian yang harus diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana mencatatnya atau bagaimana akan mengaturnya nanti. Sebenarnya banyak hal, bukan bukan mau pesimis, tetapi berusaha untuk artinya mencoba melihat dari beberapa aspek ya. Pasti bisa dilakukan, tetapi mungkin tidak dalam waktu yang singkat. Itu satu. Memang ya, ya itu artinya, apalagi seperti saya sampaikan juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kenapa psikologi dari masyarakat nelayan itu agak berbeda, karena itu satu, mereka menganggap bahwa sumber dayanya ini akan ada terus. Itu satu. Terus bagaimana mereka menabung, apalagi itu betul, kalau nelayan pasti banyak resiko yang mereka pasti dapatkan, entah baik dari resiko mereka melaut ataupun resiko lain ketika, apalagi yang kayak disampaikan, tidak punya saving untuk ketika ada yang sakit. Itu Dana hal darurat. satu kecil. Nah, mungkin itu saja sih sebenarnya. Artinya saya ingin dapat hal baru, artinya mungkin ada tips dan trik bagaimana bisa membuat mereka cepat memahami. Terima Iya, kasih. keren-keren. Kayaknya kita kasih applause dulu dengan Kak David karena betul-betul keresahan yang ada di lapangan seperti itu ya Kak ya. Saya betul-betul memahami apa yang disampaikan Kak David tadi bahwa ternyata sepertinya Kak David kalau kita di sana ngajar 1 kali kayaknya memang nggak cukup ya Kak David ya. Jadi pola Ya, itu benar-benar harus berulang. Karena kalau dari kemarin hasil survei kami, Kak, salah satu hal yang mempengaruhi itu adalah pertama dari faktor pendidikan ya, Kak David ya. ya bisa Iya. jadi. Ya, jadi faktor pendidikan yang pertama, terus yang berikut lagi adalah faktor untuk mengakses informasi itu sepertinya memang betul-betul sangat terbatas ya, Kak David ya. Ya, ya, Iya, ya. salah satunya itu akses internet, kemudian juga mungkin kalaupun ada yang mau ke sana, ya terbatas juga karena jaraknya sangat jauh ya Kak ya. Iya, satu sih. Ya, kurang lebih 4 jam lah. Jadi 4 jam. Nah, mungkin Kak David, saya sebenarnya sebelum mulai ini pengen juga sebenarnya kalau dari teman-teman di Karsa, kira-kira solusi yang paling ideal ini seperti bagaimana? Karena kalau kita mau Eh, enggak, sebenarnya gini, tetap berjalan seperti ini. Cuma artinya saya perlu mempelajari kayak satu hal, kayak tadi disampaikan juga, bahwa memang tidak bisa hanya satu. Artinya kalau kita mau lepas ke lapangan ya, mungkin kami teman-teman pendamping atau teman-teman dari LSM bisa cepat untuk memahami atau lain sebagainya. Tetapi nanti ya itu artinya mungkin yang saya tangkap ini pembekalan ke kami ya, artinya peningkatan kapasitas ke kami. Nah, cuma artinya kalau ke depannya juga ini jadi PR juga buat kami sebenarnya, ke teman-teman LSM, ketika kita mau melakukan literasi keuangan artinya benar-benar fokus. Kalau dari pengalaman kami sebenarnya tidak bisa ketika kita mau, artinya ketika kita mau membangun literasi keuangan di masyarakat sampai benar-benar berhasil, tidak sampai 100% ya berhasil, tetapi artinya mereka sudah memahami bahwa pentingnya untuk mengenal atau memahami tentang keuangan mereka sendiri. Tidak bisa kita menggabungkan dengan beberapa kegiatan yang lain, mungkin bisa satu dua, tapi karena kami, ya itu saya sampaikan juga kayak kemarin, kita terkadang kerja by project. Itu juga maksudnya mungkin mengevaluasi juga ke teman-teman, mungkin dari teman-teman buruh Indonesia, artinya bisa melihat hal ini juga sebagai satu hal yang penting, bahwa ketika kami diberi tugas atau diberi donor untuk melakukan sesuatu, ada pertimbangan kami juga ketika kami tidak bisa melakukan hal tersebut dalam periode 1 tahun. Nah, apalagi kalau misalkan kalau mungkin ya, kalau cuma fokus satu kegiatan untuk membangun literasi keuangan, mereka memahami bisa dalam 1 tahun. Tetapi kalau digabung dengan beberapa kegiatan teknis lainnya, itu yang tidak bisa.
Itu sih sebenarnya itu jadi PR ke kami juga, ke LSM lain juga. Oke, oke. Menarik, menarik, Kak. Berarti ini lebih ke pembekalan pendamping yang akan turun langsung ke lapangan ya, Kak David ya. Jadi memang harus punya expertise khusus kah atau harus punya experience yang mumpuni untuk bisa menyampaikan dengan fun, tapi juga si nelayannya tidak merasa tertekan dengan begitu banyak modul yang harus diberikan ya, Kak David ya. Mungkin kayak gitu ya, Kak David ya. Ya, ya. Menarik sekali Kak David. Coba nanti kita coba pelan-pelan. Cuman kemarin memang kami paham betul apa yang dirasakan Kak David. Kalau ternyata begitu kita menyampaikan modul itu tidak boleh dengan satu kali, dua kali langsung bisa diterima oleh peserta karena ya salah satunya faktor pendidikan tadi. Saya izin berbagi dulu Kak David tentang arus kas dan perencanaan keuangan ya teman-teman. Ini tim kami, tim Hana. Kemudian ini isinya sebenarnya ini adalah fenomena dan tantangan saat ini. Jadi fenomena yang kami capture dari sejak 2022 itu karena ada kenaikan BBM sehingga rasa-rasanya pengeluaran dari teman-teman nelayan ini semakin besar dari sisi rasional, kemudian bahan baku, ditambah lagi kadang-kadang cuacanya itu sangat sulit ditebak sehingga resikonya sangat besar apabila harus tetap melaut. Jadi kita coba pecahkan masalah ini dengan lebih mendalami tentang arus kas dan bagaimana perencanaan keuangan. Jadi kurang lebih kalau tidak ada perencanaan keuangan, kita seperti kehilangan arah lah. Kita nggak bisa mengontrol pengeluaran kita karena kontrolnya itu ada di pengeluaran, sedangkan di satu sisi penghasilan kita betul-betul hanya dari melaut ya. Jadi, oh ya, sebelum kita mulai, tanya juga Kak David sama teman-teman yang lain, kalau teman-teman nelayan di sana, adakah penghasilan tambahan atau usaha yang mereka lakukan, Kak? Sehingga nanti kita bisa bahas ke depannya bagaimana cara memisahkan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha. Silakan, Kak. Iya, kalau dari ya, kalau dari kami ya pertama dari lokasi Karsa di Desa Kabalutan, kalau kami melihat ya saya persentase penghasilan mereka lebih besar memang dari melaut, tapi ada beberapa juga yang mempunyai lahan, Oke, lahan artinya lahan untuk tani ya, Kak. berkebun. Berkebun. Tani, mereka di sana tidak mengenal ini ya, maksudnya tidak mengenal untuk kayak menanam sayur ataupun hal yang seperti itu ya. Mereka lebih ke kebun cengkeh. Nah, Oke, nah salah itu berarti ya, Kak. Harus menunggu panen dulu berarti ya. iya itu satu. Tapi memang kalau melihat ke dari artinya dari tempat tinggal mereka memang agak susah juga. Mau menerapkan hidroponik agak ribet karena di sana tidak itu satu ya hidroponik ya. Karena di sana tidak artinya tempat tinggal mereka itu bukan di atas tanah tapi Ya, di harus ya, batu. Kak. Ya, mau menerapkan hidroponik juga itu satu hal yang agak agak kalau menurut kami ya mungkin bisa tetapi tidak dalam waktu yang singkat ya. Terus kemudian usaha lainnya mereka mungkin lebih kepada istilahnya apa ya usaha-usaha menjual cemilan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau yang artinya yang nelayan yang maksudnya yang bisa kita kategorikan artinya dari segi pendapatan agak ke bawah ya. Kalau yang ke atas mungkin ada beberapa bisa berusaha jual toko kelontong dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dihitung dari persentase penghasilan mereka yang lebih besar dari melaut gitu sih. Oke, Kak David, berdasarkan permasalahan dari Kak David tadi, saya izin share screen untuk kemarin sudah dapat Kak budgeting atau kartu kontrol ya Kak kemarin. Jadi tadi yang berdasarkan yang disampaikan Kak David, kita nanti coba langsung isi ke ini Kak ya. Jadi ini salah satu kartu kontrol nanti Kak yang nanti teman-teman nelayan atau teman-teman yang sebenarnya bisa digunakan semua sih, entah bukan dari nelayan juga nggak apa-apa bisa di ini. Kak David, saya nanti bantu input, nanti Kak David bisa kasih gambaran ya kira-kira penghasilannya berapa dan pengeluarannya. Ini kita kira-kira aja ya supaya Kak David kita bisa dapat gambaran berapa banyak eh, pendapatan dan pengeluaran mereka, apakah ini terjadi surplus ataukah terjadi defisit. Ya, baik.
Jadi modul ini nanti akan sangat membantu ke teman-teman nelayan untuk menjaga pengeluaran mereka ya. Karena selama ini kan kita hanya diminta tuh bagaimana caranya sebanyak-banyaknya nyari uang, tapi untuk mengelola pengeluaran jarang diajarkan. Jadi kita coba isi untuk bulan Juni. Silakan ke atas dulu. Nah, bulan Juni kita ambil contoh aja Kak David ya. Rata-rata teman-teman nelayan di sana pendapatannya berapa Kak? Bisa dikatakan 1 juta sampai 2 juta kayaknya. Anggaplah 2 juta Kak Ya, David ya. ya 2 juta. Diisi di kolom pendapatan aktif. Oke. Nah, ini Kak, yang mindset yang harus kita sampaikan ke teman-teman nelayan bahwa sebenarnya income itu bukan hanya dari satu ya, bukan hanya dari pendapatan aktif. Bahkan kalau kita belajar lebih rinci tentang keuangan, pendapatan ini bisa bahkan bisa sampai 9 Kak. Jadi ada pendapatan pasif, ada investasi, bisa dari usaha, dari loyalty, dari franchise dan seterusnya. Jadi bisa nanti kurang lebih digambarkan seperti itu ke teman-teman dampingan. Kemudian kita masuk ke pengeluaran, Kak, di bawah. Oke, di pengeluaran. Nah, ini Kak, biasanya kan di sini kalau Islam itu kan biasanya sedekah. Namanya sedekah ya. Biasanya 2,5% untuk zakat, iswaf itu 7,5%. Nah, boleh juga diganti ke perpuluhan, Kak. Misalnya perpuluhannya per bulan Juni berapa? Itu boleh diganti. Oke, 1671 mungkin bisa dihapus saja, Kak. Ya, oke. Itu dihapus sama 2.500.000 juga dihapus. Mungkin diganti ke perpuluhan, Kak. Kira-kira berapa? eh, 10% berarti 200.000 ya, Kak ya. Tetap sama karena mereka ya cuma saya tidak tahu apa mereka memang ada atau kita mengandaikan saja mereka membayarkan Naikkan zakat aja, dan kan? infak ya. Ya, supaya kita bisa dapat gambaran di sana. Ya. Berapa zakatnya? Biasanya perpuluhan. Oke, kemudian yang pos yang di bawah ini Kak, kalau misalnya ada pinjaman dari bank dari KPR silakan diisi. Tapi kalau misalnya sewa rumah juga silakan diisi. Tapi kalau nggak ada mungkin bisa dikasih nol Kak. Oke, sekarang utilities ini beban-beban seperti listrik, PAM dan seterusnya. Listrik mungkin pakai Hmm, kayak mereka kalau listrik 3.000 4.000 per malam. oke. Kalau 30 Ah, 120.000. oke, 120.000. Kalau air di sana gimana Kak? PAM? Karena eh Ars kan agak susah air bersih ya. ya kalau air ya air di sana sebenarnya ada tapi kayaknya ini masuk di kayaknya nggak ada pengeluaran karena dikelola langsung desa sih. Oke, berarti kita di situ nol, kemudian keamanan tidak ada ya Kak ya, Nggak keamanan. ada. WiFi nol juga. Nah ini pulsa Mungkin ya kalau saya katakan 100.000 per bulan per orang. 100.000 per rumah ya. Iya. Oh, oke, ini mungkin HP pulsa untuk keluarga, mungkin kan ada anaknya, apakah ada penganggarannya atau gimana itu? Belum Nah, tidak ada sih penganggaran mereka seperti itu ya. ada, berarti 100.000. Nol Kak ya, berarti yang lain-lainnya. Sip, asisten rumah tangga pastinya tidak ada. Mhm. Oke, oke di bulan Juni Kak. Oke, asisten rumah tangga nol, makanan-makanan ya ke nol, alat-alat di toilet, makanan sehat itu. Makanan dan Oh makanan. ya, makanan kira-kira berapa itu ya Kak dari pendapatan 2 juta tadi? Kita asumsi per hari saja Kak ya. Kalau per hari kira-kira berapa? tiga puluh Kalau ribu, ya eh, 10.000 kah? ya bisa ya ya kurang lebih. Oke, 30.000 berarti tinggal kita kali 30 berarti 900.000 Kak David ya makanannya. 900.000. Oke, ini alat-alat mandi mungkin bisa 20.000 kali ya Kak. 20.000 atau 25.000 sampo dan sabun sih ini Kak. Ya, kalau mau hitung sebulan mungkin 30. katakanlah di 100.
50. Ya, oke, 50.000 peralatan rumah tangga ini Kak, eh, hal-hal yang keperluan di dapur sih ini. Peralatan-peralatan yang ada di dapur. Mungkin ada yang harus dibeli pancinya atau apa, tapi kalau tidak ada mungkin bisa dinolkan. Ini satu juga mereka kalau hal-hal begini cukup pandai untuk merawat peralatan mereka. Jadi biasa Oke, kebanyakan satu kali beli biasa mereka. beli. Oke, berarti kita nolkan Ya, Kak ya. ya nolkan saja. Dan lain-lainnya juga bisa nolkan. Wah, kalau ini sudah pasti tidak ada ya, mobil. Iya, kalau mobil tidak. Ya, mungkin nah ini Kak, mungkin bensin ini yang Nah, seperti kita diskusikan. ya di sana kan kalau dari kemarin kami mencatat itu ya ongkos melaut mereka, Iya, pas melaut Kak. taruhlah mereka 20 hari melaut. Satu kali melaut itu butuh sekitar 3 liter PP. Sekarang 15.000 ya? Iya, Oke. 15.000 kali 1 20. hari itu kali 20 berarti. 15.000 kali 20. Oke. Nah, ini juga. Oh, kayaknya masih dulu tadi Kak. Tiga, Ya, 3 kali 15.000 kali 20 berarti Kak. enggak, kalau mereka satu kali melaut itu biasa standar di 3 Liter. liter untuk PP. Oke. Nah, Berarti 4 15 ya 15 tunggu bukan 15 ini kali 3 ya. Oke. Kali 20 hari. Wow, 900.000 Kak David. Nah ini Kak, untuk servis motor lautnya, Kak Tintingnya Kak. Kira-kira yang adakah biaya servisnya? biasa ada. Tetap kalau kita mau rata-ratakan per bulan mungkin taruhlah di angka 100. Yang 100.000. Oke. Nah mereka kalau ya ini juga satu yang saya bilang mereka artinya kalau memang masih bisa diperbaiki tanpa mengeluarkan biaya mereka akan perbaiki. Ya, oke. Tapi kita asumsi 100.000 Ya, ya. Karena informasi yang dari Kak David ini kan betul-betul relevan karena di lapangan ya Kak ya. Oke, yang lain-lain berarti nol ya Kak. Yang oke, kalau misalkan begini, kalau sebenarnya ada transportasi umum, tapi mereka terkadang tidak terlalu rutin untuk ke daratan besar. oke. Apakah perlu tidak? Atau kita taruh misalkan satu kali satu Bisa. orang tuh. Iya. Itu kan perjalanan kapal itu kan 110.000. Kalau PP 220. Saya 10. taruh 220 satu. Ya. Berarti bukan di kamar ya berarti ya. Ya, Kan berarti bukan maksudnya di. Oke, kita lanjut lagi Kak. Di bawah maaf saya mute ya sambil. ya aman Kak. Oke, yang pakaian kita bisa asumsi berapa ini Kak? Sekeluarga ini soalnya. Kayaknya tidak setiap bulan beli pakaian kali Kak David ya. Iya, tidak setiap bulan beli Oke, pakaian. Mungkin kalau kita taruh 100.000. Oke, 100.000. Oke, sepatu dan alas kaki. Mungkin tidak sering juga ini kayaknya. iya, Aksesoris sering. dan pernak-pernik juga menurut kami tidak, iya. Tapi sebenarnya Taruhlah 100.000 ya. Tunggu saja. ya sebenarnya cuma tidak ada sih pengeluaran mereka kalau kami melihat ya di beberapa rumah tangga agak Ya. cukup konsumtif ya di hal ini ya. Oke. Tapi mungkin artinya tidak bukan hal yang rutin setiap bulan tapi ya agak Oke. susah juga menghitungnya sebenarnya. Ya. Tapi kita anggap ada lah ya. Oke, kita lanjut lagi Kak. Cicilan-cicilan ini Kak yang kayaknya perlu lebih dalam karena Nah, ada beberapa yang di kelompok kami ini ternyata punya cicilan yang sistem arisan itu Kak yang 10. Jadi hmm, 10 kemudian nanti mereka tinggal bayarnya harian atau mingguan kayak gitu. Di sana terjadi juga nggak Kak? saya kurang tahu Oh, tidak sempat kami mencari tahu tentang itu ya apakah mereka ada mencicil apalagi kalau alat ya iya. mungkin ada tapi saya tidak mungkin ada ya di bagian alat ya. Mungkin berarti kita nolkan dulu Kak atau Ya gimana? nolkan mungkin nolkan dulu ya. Nolkan dulu, oke.
Ini juga menjadi perhatian kami sih Kak, karena rata-rata itu kalau di tempat kami untuk asuransi kesehatan itu jarang sekali Kak ada yang punya. Padahal menurut kami Ya, pekerjaan nelayan itu resikonya sangat-sangat tinggi ya. ya, terkadang itu, ya itu juga tidak sempat mereka menganggarkan untuk ini. Bagaimana? Apakah kita perlu isi di sini atau tidak? Gimana tuh? Harusnya idealnya kan kemarin kita sudah belajar Tapi jadi ya sebenarnya yang paling ini ya, ya kayak justru ini. yang asuransi kesehatan dan mungkin Ya, sebenarnya dan obat-obatan ini. kalau kita asumsikan harus kita keluarkan bagaimana Kak? Harus jadi BPJS itu minimal 25.000 ya. Ada yang BPU itu kan, mereka kan harusnya kena yang BPU ya, bukan penerima upah itu. Iya, itu berapa itu Kak? Harusnya bisa dari mungkin kalau kita rata-ratakan ya, kalau dalam eh, Oke, 25.000. Misalnya satu keluarga ya ada 3 ya, ada anak satu berarti 70.000 ya. Konsultasi medis ini terpaksa nol. Obat-obatan Kak, kayaknya ini memang juga perlu seperti obat-obatan ringan yang mereka butuhkan. nah skincare ini juga. Ya, kan itu bisa ya diminimalkan. Tapi pasti itu ada Kak kalau ibu Iya, rumah pasti. 100.000 mungkin di situ. Oke, kita masuk ke. Nah, ini kayaknya kalau teman-teman nelayan hampir tidak ada semuanya ya. Gimana Kak? Kayaknya hampir tidak ada di sini kalau teman. Saya tidak tahu kalau ngopi ini apakah misalkan bapaknya merokok, Iya, boleh Kak. Ini kan boleh kita ganti saja Kak ya untuk mencegah dingin. Tuak biasanya di saguar. Ngopi. Terus mungkin bisa dimasukkan rokok kali Kak di sini. Kak, ngopi. Oke. Eh, kalau ini Kak, minuman tidak dimasukkan. Apa biasa di eh, tempat kami itu. ya kalau ada tetapi tidak cukup ketat lah di sana karena agak susah juga Oke, masuk. oke. Oke Kak. Oke, pinjaman itu kita kasih nolkan dulu. Oke, kita kasih nol. Ya, ini sama juga. Nanti bisa kita lihat paling bawah. Ya, kita nolkan saja semua ya, Kak. Kak David ini menarik sekali ya. Hmm. Ternyata, jadi ini memang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan ya, Kak. Iya, ya. Jadi ini memang kondisi di lapangannya begini ya. Kalau ini berbagi sedikit, Kak, kalau kami dari Hana, seperti yang kami share yang kemarin itu memang harus ada pendapatan sampingan, Kak David. Jadi yang tadi di kelompoknya Kak David membuat es batu, kalau di kelompok kami itu yang pertama ada yang membuat produk ikan dan turunannya. Jadi kami izin share juga ke Kak David dan teman-teman Lingkar Madani lainnya. Mungkin sekarang sudah mulai kita buatkan kira-kira ada inovasi apa, eh, produk turunan apa yang dari ikan yang bisa kita ajarkan untuk life skill-nya, begitu juga termasuk kapasitas peningkatan untuk usaha, Kak. Jadi nanti bisa masuk di pendapatan pasif, Kak David. Ya, ini satu hal menarik sih, sebenarnya saya ingin berbagi. Kemarin memang Ya, Karsa, istilahnya mau memfasilitasi untuk produk turunan. ya, Tapi satu hal temuan kami menarik di Kabalutan sendiri ya. Ternyata kalau mereka kita mau fasilitasi untuk bikin ikan kering, ya, mau bikinkan tempat pengeringannya yang lebih higienis. ya. Tapi ternyata temuan kami eh, produk ikan kering mereka itu dari ikan-ikan hasil bom. Jadi kemarin kami Oh, cancel. ya, ya, Nah, karena satu kami fokus juga kami tidak mau memfasilitasi hal yang merusak. Itu ya. satu. Jadi kami lagi berputar bagaimana apa yang bisa kami lakukan produk turunan lainnya. Walaupun artinya belum kami, walaupun sebaik kalau sebelum, karena itu kasusnya begini. Sebelumnya memang itu untuk bikin ikan kering itu ibu-ibu, Ya, ibu-ibu yang melakukan mereka kadang memancing kan, memancing dekat-dekat tidak perlu pakai kepiting cuma dekat-dekat ya. rumah mancing dapat ikan langsung mereka keringkan. Tapi kemudian memang ada pemboman juga. Nah, tetapi kemudian
terakhir ini sudah mulai ketat di pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk tidak menerima ikan hasil bom. Ya. Nah, di tahun kedua kami mendampingi, hal itu terjadi, Dinas Perikanan sudah mulai perketat, baik di Gorontalo maupun di Tampana, itu ikan hasil bom tidak diterima, sehingga ikan-ikan tersebut dilempar ke pasar lokal atau kembali ke desa. Nah, ketika kembali ke desa, ikan-ikan itu kemudian diambil sama ibu-ibu untuk diasinkan. Nah, di situ kami hampir memfasilitasi hal itu. Nah, itu juga satu sih kemarin. Oke. Jadi kita rupanya kendalanya ini, saya nggak tahu itu kenapa. Iya, Iya. memang apalagi kalau itu yang kami juga maksudnya sempat menyampaikan waktu kami pertemuan bahwa kita perlu hati-hati ketika bahan baku kita ini, kita perlu tahu bahan baku kita ini dari apa, dari mana asalnya, sumbernya, bagaimana didapatkan itu juga kami sempat sampaikan karena kalau sudah cukup banyak, apalagi misalkan satu jenis ikan terus kemudian melimpah sangat banyak, perlu kita curigai. Kayak Oh, kemarin kami sempat cuma memfasilitasi untuk es batu, tetapi itu juga masih dalam artinya lebih besar ke, bukan lebih besar atau pendapatan kelompok jadinya bukan ke individu. Menarik juga sih maksudnya untuk mencari saya pendapatan pasif, artinya itu. Kak David, kalau kita belajar dari data yang ada, dan saya yakin sekali ini kan memang data yang relevan, sebaiknya memang Kak nanti bisa diskusi kembali lagi, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk hal ini Kak? Karena tidak mungkin kita akan defisit terus sampai sepanjang tahun, karena inilah salah satu tugas dari si kartu kontrol tadi, biar nelayan itu bisa melihat secara langsung, oh ternyata selama ini saya kelihatan sibuk aja gitu Kak David. Ya, ya Ternyata juga. saya tidak produktif gitu. Jadi dengan adanya modul-modul seperti ini yang dibuat oleh Hana, kami pengen sekali sebenarnya membuka cakrawala berpikir dari teman-teman nelayan bahwa ayo kita mulai hidup yang lebih smart lagi, lebih pintar lagi dengan cara yang melaksanakan perencanaan keuangan secara teratur, secara disiplin dan konsisten. Ya, Saya betul. izin berdasarkan ini, Kak David, mungkin kita bisa langsung ke sheet yang berikutnya. Itu kami tulis merancang impian, Kak, di sebelah, oke, sebelah kanan. Jadi ini kami asumsikan si nelayan ini masih punya, ini kan kemarin kita belajar tentang goals, Kak. Jadi kita nanti coba hitung uang yang dibutuhkan ya, Kak, pakai kalkulator yang namanya kalkulator future value. Hmm. Kita mungkin bisa ke jangka pendek dulu ya Kak David ya. Misalnya pada saat ingin membangun rumah ya tepatnya ya, bukan membeli rumah. Mungkin saya yang keliru tulis itu. Kira-kira asumsinya Kak, berapa kira-kira untuk kebutuhan membangun rumah Kak di sana? Rumah tipe 36 lah, yang sederhana. Ini saya agak susah menjawab karena saya tidak tahu pastinya berapa ataupun memperkirakannya berapa ya untuk membangun sebuah rumah. Kita perkirakan saja ya Kak David ya. Ya, mungkin kalau kita perkirakan ada di angka 50 mungkin ya. Mungkin boleh dengan 50 juta. sangat sederhana sekali ya. Oh iya, boleh Kak, dana pendidikan anak kita asumsi saja, misalnya si nelayan tadi sama yang kayak Kak David tulis, ada satu Ya. orang anak, si anaknya ini kita asumsikan misalnya mau masuk kuliah ya Kak ya, misalnya Mhm. biaya masuk kuliahnya 10 juta. Hmm. Oke, oke, langsung kita ganti di waktunya itu mungkin langsung kita ganti 1 tahun lagi, supaya bisa kita hitung. Ya, ini. 2025, terus dana pendidikan anak juga 2025. Oke. Berdasarkan ini, eh oke, ya, si anak tadi, anggaplah anaknya namanya Hana, dia butuh laptop juga. Kalau asumsinya harga laptop 5 juta tahun ini, berarti kita mau hitung tahun 2025 jadi berapa harganya? 5 juta, oke. Di angkanya 2025, terus ya, ini anaknya butuh handphone juga kan Kak, karena harus misalnya kuliah ke Palu ya, taruhlah 2 juta. Nah, ini nanti Kak kita bisa hitung menggunakan kalkulator
FVM namanya. Nanti linknya akan dibagi sama Kak Bila. Kak Bila bisa dibagi linknya, Kak? Sudah, Kak. Oke, Silakan di chat box ya, teman-teman. sudah Kak David ada di chat box. Ya, ini silakan diisi, Kak, berdasarkan hitungan kita tadi. Jadi kita lagi cari present value adalah nilai sekarang, future value yang akan kita cari. Nah, sebagai contoh tadi Kak David, si Pak A tadi mau bangun rumah, biayanya 50 juta Kak David ya. Iya. Silakan Kak dimasukkan di present value. Di Oke, nanti saya sampaikan saja, nanti Kak David tinggal ini. Oke, present value-nya 50 juta. Oke. Oke, mungkin bisa ditaruh minus Kak, karena nanti uang yang akan kita keluarkan 50 juta, di depannya minus. Oke, payment-nya itu nol, kita asumsi belum ada dulu uangnya sekarang. Nah, kemudian future value-nya lompat dulu, kita ke annual rate. Annual rate ini adalah menggambarkan kondisi inflasi saat ini Kak ya. Sebagai contoh misalnya 4%, 4, Kakak ketik saja 4, periodnya ini 1 tahun lagi Kak ya. Jadi 1, compoundingnya diganti annual Kak. Oke, nanti kakak klik di VV, Future Value, yang di nomor 3. Nomor 3 kakak. Sebelah kanan di nomor 3. Hmm. Oke. Di VV, no, di atasnya. Ini, 1, ini ya. 2, yang ketiga kak, di tangga yang ketiga. Oh, sorry. Ini tadi minus 50 juta ya. Oke, minus 50 juta. Oke, kakak klik di, ya, di situ kak, betul sekali. Nah, berarti dengan asumsi inflasi 4%, berarti si 50 juta tadi itu berarti kita bukan butuh 50 juta sebenarnya, berarti Ya. 50 juta. Nah, nanti bisa ditaruh Kak di template-nya di sebelah ya, di merancang impian, mungkin diganti di situ aja Kak, boleh. Di sini ya. Ya Kak, berarti nilai di 2025 ya, 52 juta. Oke, sip Kak. Silakan juga untuk yang berikutnya bisa diisi. Nah, dana pendidikan itu biaya masuk kuliah, Kak David ya. Nah, biaya masuk kuliah sama juga, Kak. Kita masuk ke kalkulator dulu. Saya perbaiki ya, Kak, ininya ya. Biar lebih rapi. Saya perbaiki ya, Kak. Oke. Silakan juga teman-teman yang mau coba belajar pakai kalkulatornya boleh juga. Eh, kita mau coba lagi ya, Kak. Sekarang kita masuk ke untuk dana pendidikan anak ya, Kak David ya. Iya. Ya, silakan Kak. Berarti present value-nya 10 juta. Di riset dulu kali Kak ya, biar lebih oke. Oke, kita di situ perlu 10 juta. Payment-nya 0. Future value belum ya. Annual rate-nya. Oke, Kak, kalau pendidikan itu asumsinya 10% Kak kenaikannya. Ya, jadi Oke. tinggi sekali memang. Ini 1 tahun lagi. Kita ke annual, kita cari future value-nya. Oke, ternyata jadi 11 juta Kak David. Hmm. Kan dimasukkan lagi berarti. Ya, ya. Oke, sekarang laptop ya Kak untuk kebutuhan kuliah. Oke, laptop juga sama kondisinya. Nah, kalau barang begini berapa biasanya? Berapa persen ya? Eh, kalau untuk ini 10 tahun terakhir, kalau inflasi di luar pendidikan itu 4% Kak. Jadi di Hmm. saja 4%. Oke, share value 5.200.000 Kak David ya. 5.200.000. Nah, oke, satu lagi handphone.
Oke. Ya, Oke, kira-kira bagaimana Kak? Ada gambaran ya Kak ya? Keren ya? ya, 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 ya. Hmm. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini Kak. Saya rasa ini sangat-sangat akan membantu teman-teman untuk terjun ke lapangan. Cuman sayangnya mungkin kebutuhan kita internet aja sih Kak. Nanti bisa sebenarnya bisa dibikin manual juga dengan menggunakan rumus yang sederhana. Hmm. Tapi kita coba selesaikan dulu tujuan keuangan kita ya, financial goal sampai di jangka panjang, Kak. Supaya kita bisa tahu sebenarnya berapa kebutuhan si nelayan ini di masa-masa berikutnya. Hmm. Kita bisa masuk ke jangka menengah mungkin, Kak. Jangka menengah itu 3 sampai 5 tahun. Eh, Kita asumsi saja misalnya harus butuh lagi kapal untuk melaut ya. Mungkin perbaikan atau maintenance. Oke. Ya, pelunasan utang juga bisa. Oh ya, mungkin beli kapal mungkin di situ ya, Kak. Ya. Iya. Oh, kalau mungkin. Ya, oke. Modal usaha ini yang maksud kami mungkin yang akan kita coba pikirkan kira-kira untuk produk inovasinya apa nanti yang dibutuhkan ya, Kak David ya. Yang di poin nomor 4 di jangka menengah. Hmm. Ya, Nggak usah. ya. Taruhlah misalnya bikin sambal roa, Kak. Bisa juga. Ya. Hmm. Oke. Pelunasan utang mungkin utang ke tengkulak ini sepertinya. Eh, karena ini jangka menengah berarti 2027 berarti Kak David ya Oh, kan 3 tahun kan? Ya, masa hutang. ya pelunasan utang biasanya kan ada yang terlilit utang di tengkulak. Oke, kita asumsi. Oke, nanti kita bisa masuk ke kalkulatornya lagi Kak. Saya coba perbaiki kalkulatornya. Coba perbaiki tampilannya biar lebih enak dilihat. Itu 29. Ini masih akan tetap nol ya? Ya, paymentnya tetap nol. Kita asumsi belum ada yang uang Dengan dibayar. fitur value-nya juga. Kita hanya melihat future value saja. Eh, tetap 4%, 4% ya, Kak. Oke. Oh, no. Period Tiga, berarti ya. 3 tahun lagi, annual, fitur value. ya, future value. Oke. 28. Jadi 28 juta ya. Cukup lumayan tinggi ya. Bisa kok. Bisa di copy, Kak. Oke. Sip. Oh, salah mungkin. Saya perbaiki ya, Kak. Dari sini saya perbaiki. Oke, sip. Silakan Kak. Lanjutkan lagi yang di nomor 2. Lunasan utang. 5 juta, payment nol, future value, annual rate sama 4%, periodenya 3 tahun lagi. Ya, tinggal di copy saja.
Ya, oke, oke. Kita lanjut lagi. Coba sini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sambil kita kerjakan ini, teman-teman. Jadi kita sengaja langsung praktek biar langsung ada gambarannya ya. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Sambil kita mengisi, nanti teman-teman di sana juga bisa langsung praktek ya. Atau adakah yang terkendala, teman-teman, di hitung-hitungannya? Oh ya, Kabila di kolom chat kayaknya banyak yang nanya deh. Oh, bukan, nih tadi aku bagiin link buat teman-teman. Teman-teman Oke. mungkin udah ada pertanyaan, boleh diajukan jika memang masih malu-malu Kalau masih di malu-malu lewat. kolom chat box ya, teman-teman. Atau teman-teman mau ada yang open mic langsung, silakan. Yang panjang. Umuran naik lagi. Ya, itu dana pensiun. Kak David itu yang dana pensiun memang sengaja kami buat karena ini Kak, rata-rata sih nelayan tadi kan Kak David jarang sekali yang mempersiapkan dana pensiun. Ya, Kalau di tempat Kakak David gimana? Nah, nah, ini ada yang bertanya. Kak, saya mau bertanya, bagaimana keluarga nelayan ini bisa mengatur keuangan agar cukup sampai musim tangkapan yang berikutnya? Oh, wah menarik nih. Gimana caranya biar cukup supaya memenuhi? Jadi teman-teman kalau sebenarnya kalau pendapatannya itu tidak terlalu naik turun atau punya pendapatan rata-rata nih dan bisa diukur misal nih si nelayan A yang tadi seperti disampaikan Kak David pendapatannya hanya 2 juta nih rata-rata. Nah, itu idealnya kita bisa pakai sebenarnya pola 50-30-20 ataupun misalnya 70-20-10 itu boleh pakai pola seperti itu. Disclaimer dulu ya. Tapi kalau pendapatannya kadang-kadang hari ini ada, besok tidak ada, ya otomatis mungkin bisa dicari pola yang lebih relevan dengan kondisi yang ada ya. Jadi biasanya kami itu sangat menyarankan kalau misalnya dilakukan posnya itu sesuai dengan pos piramida keuangan. Jadi yang pertama, si nelayan tadi harus terpenuhi dulu yang namanya cash flow-nya harus positif dulu. Gimana caranya biar cash flow-nya positif? Bisa langsung praktek ke cara budgeting yang seperti tadi yang dilakukan Kak David. Terus yang kedua, harus ini wajib tidak ada lagi tawar-tawar, tanda darurat harus terpenuhi dan harus disimpan di instrumen yang liquid. Instrumen yang liquid seperti apa? Misalnya ke tabungan kah, ke deposito kah, ataukah kalau misalnya sudah dekat perkotaan atau dekat bank, mungkin kalau mudah akses untuk beli pasar uang bisa juga reksadana pasar uang. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan itu bisa sekali dalam bentuk tabungan. Kenapa sih tujuannya harus di tempat liquid ya? Supaya pada saat terjadi apa-apa kita bisa langsung mencairkan dana tersebut. Jadi jangan sampai nyusahin kita. Terus yang tiga, tadi kan yang pertama arus kas positif, yang kedua dana daruratnya terpenuhi, terus yang ketiga rasio cicilan hutangnya itu harus di bawah 30% dari total pendapatan. Kalau misalnya utangnya ada dua, misalnya dia punya utang produktif, punya juga utang konsumtif, caranya gimana? Tetap harus maksimalnya 30%. Sebagai contoh, misalnya yang produktif itu cicilannya 20%, yang si konsumtif itu 10%. Setelah terpenuhi pondasi nomor satu, nanti kita harus beli yang namanya insuran atau asuransi ya, supaya bisa mengcover jiwa si nelayan tadi. Kenapa? Karena nelayan tadi kan resikonya besar sekali ya, harus melaut jiwa
yang jiwa dan raga yang menjadi tumbalnya. Nah, apabila dua item tadi kelas 1 dan kelas 2 terpenuhi, berarti kita sudah aman nih secara keuangan. Setelah itu, kemudian kita wajib lakukan investasi. Investasinya dengan cara apa? Ya, investasinya ini banyak macam ya. Boleh kita misalnya berinvestasi, kalau misalnya dekat dengan akses bank, bisa kita berinvestasi dengan cara membeli produk-produk yang dijual bank, yang gampang-gampang dulu deh, misalnya beli investasinya obligasi. Tapi kalau agak sulit, nah bisa yang seperti yang dilakukan Kak David tadi. Sekarang di nelayan dampingan Kak David lagi mencari nih bagaimana caranya si produk-produk tadi punya inovasi turunan. Contohnya apa? Contohnya misalnya bikin usaha keripik ikan, bikin usaha sambal roa, atau bikin usaha bakso ikan. Kenapa sih harus bikin usaha ya? Supaya pendapatannya bisa nambah lagi atau biasa disebut dengan pendapatan sampingan. Nah, berikutnya teman-teman, sangat diwajibkan untuk mulai dari sekarang mulai mengatur yang namanya dana pensiun. Kenapa? Karena yang kita tahu kalau ASN itu pensiun di 55, kalau kita wirausaha pensiunnya di 65 tahun, biar supaya kita keluar dari yang namanya sandwich generation. Jadi kita tidak membebani nih keluarga yang ada atau anak yang ada karena kita tidak punya dana pensiunnya. Nah, kalau tadi secara yang pertama investasi kita sudah jalankan, terus dana pensiun kita sudah punya juga, berarti kita udah nyaman secara keuangan. Jadi stepnya tadi udah ada dua ya. Yang pertama aman secara keuangan, kedua nyaman secara keuangan, dan terakhir baru yang kita lakukan yang namanya waris. Waris itu apa? Waris itu supaya anak cucu kita nggak berantem nanti ke depannya karena harta peninggalan dari kita. Itu sebagai contohnya ya. Semoga bisa menjawab. Dan kita lihat Kak David udah hampir mencapai nih. Mungkin teman, oke, izin Ada bertanya yang lagi. bertanya lagi. Izin bertanya, Kak, strategi apa yang harus dilakukan untuk memitigasi dampak inflasi dan perubahan biaya hidup terhadap anggaran keluarga nelayan untuk jangka panjang? Wow, bagaimana caranya memitigasi inflasi? Inflasi itu memang akan ada terus kenaikan harga ya teman-teman ya. Kebutuhan hidup makin ke sini makin susah ya. Salah satunya kita supaya bisa berdamai dengan inflasi, nanti kita harus mulai mengenal yang namanya instrumen investasi. Nah, instrumen investasi sebenarnya ini ada di slide ya, tapi karena Kak David lagi share screen, saya jelaskan aja ya. Jadi setiap orang itu punya profil resiko yang berbeda-beda. Nah, ada tiga nih profil resiko kita. Yang paling di bawah atau yang baru pertama belajar itu, profil resikonya namanya profil resiko konservatif. Terus berikutnya, kalau kita makin banyak belajar lagi, nanti kita bisa mencapai nih namanya profil resiko moderat. Dan yang ketiga, ada yang namanya profil resiko agresif. Nah, kalau untuk produk-produk yang ada di sini yang bisa dibeli, kalau misalnya konservatif, silakan nanti beli produk-produk yang aman. Produk-produk aman itu yang kerugian resikonya nanti itu bakal di bawah 10%. Contohnya apa? Misalnya beli reksadana pasar uang. Nah, kalau yang profil resiko moderat, nanti bisa beli yang namanya produk-produk seperti contohnya reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya profil resikonya agresif, nanti bisa beli produk yang namanya reksadana saham. Ini sebenarnya sudah kelas yang lebih di atas, yang advance, tapi teman-teman bisa dapat informasinya lebih banyak lagi di Google. Cuman yang jelas profil resiko setiap orang itu bisa berubah-berubah, semakin banyak belajar, semakin berubah ke resiko yang lebih besar. Nanti akan apa bisa mencapai ke yang namanya risk taker ya. Nah, untuk sampai ke sana, teman-teman bisa juga coba untuk melakukan pengecekan profil resiko di link yang kami bagikan ya. Nanti akan dibantu sama Kakak Bila untuk membagikan link profil resiko. Saya persilakan teman-teman untuk bisa mengakses. Nanti Kak Bila minta tolong. Silakan Kak Bila di share. Ya itu udah di. Silakan teman-teman kalau misalnya mau coba. Oke, keren Kak David. Applause dulu.
Kak David di bawah udah kelihatan ya Kak David ya, sama teman-teman Lingkar Madani lainnya kita sudah dapat inilah yang disebut dengan financial goals teman-teman. Kak David dengan sangat rapi sudah berhasil untuk membuat yang namanya financial goals. Nah, financial goals ini teman-teman akan lebih mudah terwujud apabila kita bisa membaca secara detail seperti ini. Ini adalah merupakan definisi dari SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Bagaimana Kak David? Sangat Iya, terbantu sekali ya. iya, Gimana? iya. Maaf, agak ribut di tempat saya. Lanjut Kakak. Ya, saya jadi punya pertanyaan. Nah, ini kan apa tadi? Kalkulator impian ya? Nah, ini kalkulator Yang visual. merancang. Nah, atau mungkin ada materinya setelah ini ya? Ya, Wah, kayaknya ada sih iya. Kak. Jadi sengaja praktek dulu Oh, supaya oke, oke. langsung Oh, kena iya. di hati. Sudah, ya menunggu teman-teman selesai sholat aja. Karena ya saya pikir hanya sampai di mengisi ini. Nanti. Nah, pertanyaan saya mungkin akan ke materi sebenarnya bagaimana nanti merancang ini. Ini kan belum selesai ya, baru baru acuan ya, toh? Ya, Nah, ini baru acuan Kak. Oke, saya lanjut dulu Kak David ya. Menarik sekali. Jadi Kakak dengan adanya spreadsheet tadi yang membantu Kak David untuk menuliskan goals keuangan, akhirnya kita jadi tahu nih Kak. Sebenarnya kepengennya sampai ke sini sih. Jadi akhirnya ternyata si nelayan tadi akhirnya bisa membedakan antara saya yang butuhnya yang mana, keinginannya yang mana, kebutuhan dan keinginan bisa dipisahkan. Jadi di sini ada 3 item, kebutuhan fisik, ada kebutuhan sosial, sama kebutuhan individu. Kemudian kami lanjut lagi. Tadi Kak yang Kakak buat itu dia masuk ke sini Kak. Masih yang pertama ya, penentuan tujuan keuangan. Kemudian tadi contoh soal sudah Kak David langsung oke kan. Nah, ini periksa kondisi keuangan yang di link spreadsheet tadi Kak, yang di budgeting itu sangat membantu di budgeting. Oke. Kemudian ini link aksesnya ini ke laporan arus kas sama juga sih Kak. Jadi di laporan arus kas itu kan tadi bisa dilihat ada dari Juni sampai ke Desember. Harapan kami nanti di Desember itu kita akan coba lihat selama 6 bulan ini. Wah ternyata kalau kayak tadi hasilnya Juni kan defisit Kak David ya. Jadi bisa terpampang nyata, oh ternyata saya selama ini hanya kelihatan sibuk saja, tapi ternyata saya tidak produktif. Oke, lanjut lagi. Ini rasio kesehatan keuangan, Kak David, tapi ini butuh lebih dalam lagi karena nanti kita butuh kas, terus uang setara kas, uang cash yang ada di tangan juga berapa, plus dibahagi dengan utang jangka pendek. Nah, ini rasionya harus lebih dari 1. Kemudian kalau tabungan itu nanti cara menghitungnya tabungan dibahagi total pendapatan. Kalau menghitung utang hutang dibagi total aset. Ini ada standarnya ya Kak, sudah kami sengaja buat seperti ini. Kemudian ini rasio kesehatan keuangan part 2, ini tentang cicilan. Nanti cicilan hutang dibagi total penghasilan. Ada juga yang namanya solvency. Jadi total kekayaan bersih dibagi total aset. Kemudian ini investasi, rasionya itu harus di atas 50%. Kemudian ini mengumpulkan informasi data yang relevan. Nah, untuk ini Kak, nanti Kak Bila bisa izin bagi untuk ini ya Kak, untuk profil resiko mungkin bisa dibagi ke grup. Silakan mungkin Kak David bisa share screen biar kita isi bareng-bareng lagi Kak. Oke Kak, ini berapa lama investasi yang Anda lakukan? Misalnya pengen investasi sampai berapa lama? Oke, di atas 5 tahun. Kemudian ini tujuan investasi. Oke, pendapatan. Oke, pertumbuhan jangka panjang ya Kak David ya. Jadi bisa dipakai buat pensiun juga Kak David ya. ya. Ya, yang di nomor 2 itu bisa juga penggunaannya untuk sampai pensiun kalau pertumbuhan jangka panjang kan. Oke, berapa persen dari modal investasi yang sanggup Anda tanggung resiko Nah, ini kerja? saya nggak paham saya. Nah, Oke. Kakak misalnya Kak David punya uang 5 juta. mhm. Semuanya apakah kakak mau tanggung, maksudnya kalau kehilangan 5 juta berarti kakak berani invest di atas 30%.
Atau misalnya kalau misalnya saya punya 5 juta, 5 juta tadi, saya kayaknya hanya 20% saja saya berani kehilangan resikonya, 20 sampai 30. Lebih ke situ sih, Kak. Hmm, Misalnya kalau saya punya 5 juta, kalau boleh kerugiannya nanti jangan sampai di 10% lah kayak begitu kerugiannya. Saya hanya mau kehilangan 500.000 berarti kalau 10%. kalau sini. Berapa persen dan ini? Oke, ini dari total pendapatan, Kak. Biasanya berapa yang mau diinvestasikan? Kalau pendapatannya 5 juta, oke. Bagaimana tingkat pengetahuan tentang produk-produk? Maaf, saya mau tanya. Ini saya mengisi ini saya sebagai saya sendiri atau saya menganggap saya sebagai nelayan? Mungkin lebih ke nelayan saja, Kak ya? Kurang berarti ya. Oke, sorry Kak, ini lebih ke personal. Boleh diisi dulu, Kak, supaya bisa dihitung. Oh, total skornya Kak David 55 berarti. Moderat berarti, Kak. Berarti Hmm. si nelayan tadi moderat, berarti mungkin ini yang mempengaruhi nilai yang di atas, Kak. Boleh ke atas dulu, Kak David? Oke, mungkin dipengaruhi oleh itu, Kak. Investasi yang mau dilakukan Ya. itu terlalu panjang, mungkin di atas 5 tahun. Hmm. Tapi tidak apa-apa sih. Oke, nah kalau misalnya ini ada kategori produknya ya, Kak. Nah, kalau moderat itu biasanya dia di tengah-tengah, Kak. Jadi nanti kalau Kakak mau beli, misalnya Kakak sebagai nelayan ya, berarti cocok Ya. untuk beli produk-produk yang bisa menambah pendapatan kita di tengah. Tadi itu sebagai contoh, mungkin boleh ke bawah dulu, Kak David. Bisa ke bawah dulu. Jadi ini, Kak, contoh produknya. Nah, kalau kita moderat, jadi yang tunai itu konservatif. Oke. Kalau yang di pendapatan itu moderat, dan kalau agresif itu di berkembang berarti. Ini Hmm. contoh produk yang bisa kita beli, Kak ya. Gitu. Jadi Ya. dia sudah langsung kasih rekomendasi produknya produk apa. Nah, rata-rata Kak, itu kami sudah pernah testing nelayan yang menjadi binaan kami itu rata-rata adanya di kategori produknya itu tunai, Kak. Karena mereka pertama tidak punya pengetahuan tentang investasi, terus yang kedua rata-rata mereka jarang yang berinvestasi sampai panjang, Kak. Jadi betul-betul Ya. apa yang ada hari ini, Kak David ya, kalau Ya. bisa Ya. ya itu saja yang dikonsumsi. Jadi untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan itu mereka jarang yang memikirkan sampai ke sana ya. Mungkin ada, tapi persentasenya tidak terlalu besar. Hmm. Sehingga rata-rata orang yang kurang ke akses literasi keuangan, inklusi itu biasanya rata-rata cuma beli deposito Kak, atau beli emas, seperti gitu. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira adakah yang ingin di-sharing teman-teman? Mungkin belum ada ya Kak Ica ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai ke item yang nomor 3. Tadi Kak David sudah kasih contoh ke kita gimana sih cara mengisi kuesioner yang namanya profil resiko. Nah, profil resiko tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sebenarnya memberikan indikasi toleransi risiko yang ada yang melekat pada diri kita. Nah, tapi biasanya hasilnya ini hanya berlaku 2 tahun, teman-teman. Profil resiko kita yang tadinya konservatif, sebenarnya itu bisa berubah ke moderat, bisa juga bahkan berubah sampai ke agresif apabila kita terus melakukan yang namanya upgrade knowledge ya. Apabila kita terus belajar, terus misalnya kita sudah punya komunitas atau circle pertemanan yang terus menggenjot kita supaya lebih dalam lagi cari tahu tentang instrumen investasi, itu bisa banget nanti profil resikonya akan berubah. Kemudian ini yang keempat ini membuat rencana keuangan, melaksanakan dan review. Nah, di antara part tadi kita belajar, ini yang paling susah memang prakteknya ya teman-teman. Karena saya tahu betul pada saat kita biasanya pegang uang, biasanya itu langsung lari ke kebutuhan hidup. Sedangkan untuk kebutuhan mulai dari rencana dana darurat, mau kumpulin dana darurat, kemudian beli asuransi, investasi, apalagi
Yang namanya mengumpulkan dana untuk dana pensiun itu sulit sekali. Nah, sebaiknya nanti piramidanya mulai hari ini dan seterusnya teman-teman, piramidanya langsung dirubah. Jadi begitu dapat pendapatan, harus yang namanya langsung menyisihkan uang, bukan menyisakan uang ya, langsung menyisihkan uang untuk dana darurat. Dana daruratnya berapa? Ya minimal 10% lah dari pendapatan. Kalau tadi yang disampaikan Kak David 2 juta, ya minimal 200.000. Mulai hari ini kalau udah dapat pendapatan harus langsung disisihkan. Anggap aja itu uang hilang ya. Kalau dulu, mungkin orang-orang tua dulu mungkin belum kenal yang namanya perencanaan keuangan ya, karena kan baru booming beberapa tahun belakangan. Tapi yang orang tua dulu itu yang memang masih konservatif, biasanya Kak, mereka itu melakukan yang namanya MBA, manajemen by amplop. Jadi uangnya langsung dipisah-pisahin ya di amplop. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali tools atau alat keuangan, bahkan aplikasi keuangan yang bisa membantu kita supaya lebih ketat di dalam mengelola pengeluaran. Kemudian ini ada yang namanya review. Review ini akan dilakukan pengecekan keuangan. Ini dilakukan secara berkala minimal setahun 2 kali. Nah, kita kan sekarang di bulan Juli nih teman-teman. Jadi nanti sudah boleh nih kita coba kulik-kulik pencatatan keuangan kita yang dari Januari ke bulan Juni, kira-kira berapa sih sebenarnya total dari pengeluaran kita? Kira-kira dari pengeluaran tadi, apa yang harus dipotong? Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman nelayan, Bapak Ibu nelayan itu biasanya paling banyak di anggaran rokok. Nah, bukan hanya rokok, biasanya ya ada juga yang beli tuak. Jadi menurut kami ini adalah habit atau kebiasaan buruk yang bisa sebenarnya kita pangkas. Kalau boleh kita delete ya. Jadi kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan lain yang jauh lebih produktif sehingga uangnya itu bisa kita gunakan untuk hal yang lebih efektif di dalam hidup kita. Contohnya apa? Ya, daripada kita misalnya merokok 30.000 per hari, mending 900.000 tadi kita coba belikan misalnya kita coba misalnya sisihkan ke dana darurat. Karena yang salah satu membuat teman-teman nelayan ini yang terpuruk, mereka itu kadang-kadang kalau ada hal yang mendesak, biasanya nggak punya dana darurat, akhirnya larilah ke tengkulak. Setelah ke tengkulak, akhirnya ternyata harus terlilit utang nih. Jadi betul-betul hal yang sangat menyedihkan ya. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Jadi harus dilakukan yang namanya perubahan mindset, harus dilakukan yang namanya repetisi atau pengulang-ulangan. Kenapa? Karena neuron yang ada di dalam otak, sel-sel yang ada di dalam otak itu akan nyambung kembali pada saat kita melakukan yang namanya pola belajar yang dilakukan secara berulang-ulang minimal 21 hari. Nah, dan itu nanti akan menjadi habit. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang paling sulit, seperti yang kami sampaikan tadi, kunci dari pelaksanaan rencana keuangan ini adalah harus konsisten dan disiplin, karena sebenarnya kita lagi melawan satu musuh yang susah sekali kita lawan, yaitu diri sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini monitoring dan evaluasi. Tadi toolsnya sudah ada di dalam spreadsheet dan bisa langsung dipraktekkan. Sekarang saya kembalikan ke Kabila. Mungkin dari teman-teman sini ada yang ingin membuat pertanyaan atau pernyataan sedekah ilmu, saya persilakan ke Kak Bila. Baik, terima kasih Kak Ice. Teman-teman, silakan bagi yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan. Tadi so far kita sudah cukup asik karena kenapa? Karena tadi langsung ada prakteknya ya. Terus ada lagi satu buat teman-teman yang punya usaha, sebisa mungkin nanti bisa dibuatin BMC-nya, bisnis model canvas-nya. Nanti ada 2 item yang teman-teman bisa perhatikan sekali. Item di sebelah kiri bawah itu ada yang namanya, yang di kiri bawah ini namanya cost structure. Jadi di sini akan ada biaya bahan baku, ada biaya produksi, kemudian biaya upah kerja. Nah, sebisa mungkin karena tadi kita udah belajar nih cara mengelola expenses atau pengeluaran, sebisa mungkin cost structure-nya bisa
lebih ketat lagi ya, lebih teliti lagi. Nah, ini ada yang namanya revenue stream. Revenue stream ini duit kita dari mana sih? Keuntungan kita dari mana aja sih? Nah, jadi tadi kan selain nelayan, kita juga bisa bikin usaha sampingan ya. Ya, seperti ini salah satu kelompok binaan kami ini punya usaha nih namanya usaha keripik ikan. Jadi salah satu keuntungannya itu dari penjualan keripik ikan tadi. Penjualannya itu dilakukan secara dua arah, ada yang dilakukan secara offline, jualan di langsung ke penduduk setempat, tapi ada juga nih yang dilakukan penjualan di media sosial kayak gitu. Kayaknya di kolom chat ada yang nanya, Mbak Bila. Izin bertanya, Kak, bagaimana perencanaan keuangan dapat membantu keluarga nelayan dalam menghadapi resiko yang terkait dengan perubahan cuaca atau hasil tangkapan yang tidak menentu? Kalau sepengalaman kami, kalau untuk mengantisipasi pendapatan apabila kita tidak bisa melaut, salah satunya ya dengan mencari yang namanya pendapatan sampingan atau main hustle. Ini ada beberapa keuntungannya ya apabila kita punya pendapatan sampingan. Yang pertama, apabila kita mulai usaha yang namanya usaha-usaha turunan dari ikan, biasanya ini saat ini lagi diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena praktis. Terus yang kedua, orang kan mau sekarang serba cepat ya. Terus yang ketiga, ada keuntungan juga biasanya apabila kita bikin usaha, misalnya ikan segar itu kan hanya bertahan beberapa hari. Tapi kalau misalnya kita bikin abon ikan, selain jangka waktunya lebih lama, kita konsumsinya lebih lama, keuntungan yang lain itu adalah nilainya itu bisa jauh lebih mahal. Kenapa bisa jauh lebih mahal ya? Salah satunya itu mungkin karena packagingnya bagus, terus produknya itu rasanya juga enak, terus yang ketiga mudah dibawa kemana saja. Jadi terus yang keempat bisa dijadikan oleh-oleh juga. Jadi menurut kami untuk mengantisipasi keluarga nelayan tadi biar punya pendapatan sampingan supaya pada saat kondisi lagi susah ya kita bisa ada pendapatan alternatif lain yang salah satunya dengan cara membuat produk turunan. Nah, teman-teman, untuk membuat produk turunan itu banyak sekali hal yang kita bisa lakukan supaya usaha itu kita itu bisa maju. Salah satunya dengan yang membuat yang namanya bisnis model canvas. Nah, apalagi selain kita buatkan BMC, kita bisa juga buatkan yang namanya analisa SWOT. SWOT itu di dalamnya ada strength atau kekuatannya kita apa, weakness-nya atau kelemahannya apa. Kemudian yang ketiga ada yang namanya opportunity. Kira-kira kesempatan apa yang kita bisa grab dari usaha ini. Kemudian ada threats, ini artinya persaingan ya. Nah, setelah ini nanti teman-teman bisa lakukan yang namanya bikin yang namanya identifikasi seperti ini ya. Jadi ini namanya analisis matriks SWOT. Bisa untuk bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis apa nih biar usaha kita makin dikenal, biar makin maju, biar salesnya itu makin makin tinggi atau bisa scale up ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh strategi yang bisa teman-teman lakukan apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melaut. Semoga jawabannya bisa terpenuhi ya, bisa diterima sama teman-teman ya. Ini salah satu yang coba kami lakukan. Terus selain itu teman-teman mungkin kita bisa dilihat di sini juga. Ini saya pengen kasih lihat contoh kondisi keuangan ya teman-teman ya. Ini adalah contoh kondisi keuangan. Misalnya ini contohnya yang warna merah di dalam donat ini. Ini donat ini adalah nelayan yang kondisi keuangannya itu tidak baik-baik saja atau sedang sakit atau biasa disebut dengan financial stress. Terkenalah dengan finansial stress. Kenapa kena finansial stress? Karena ternyata tidak ada kemampuan untuk mengelola pengeluaran tadi. Sehingga pengeluarannya itu setiap bulan jauh lebih banyak dibandingkan dari pendapatan. Nah, maka timbullah hal seperti ini. Nah, salah satu solusi untuk keluar dari sini, silakan melakukan yang namanya perencanaan keuangan dengan menjalankan piramida keuangan. Jadi ini bisa sangat membantu ya kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini ya. Ini adalah data yang salah satu data yang kami capture dari kelompok yang kami bina sebelumnya ya. Terkait juga dengan pertanyaan yang tadi, ini ada pola rantai nilai ikan laut. Di sini ada sampai 12 pola yang di capture ya.
Sehingga kenapa sih sampai si nelayan ini pendapatannya di bawah? Oh, karena ternyata harus lewat begitu banyak tangan. Jadi dari nelayan harus masuk dulu ke pengepul. Terus masuk kemana lagi? Harus masuk dulu misalnya ke pengolah, masuk ke pengumpul, kemudian masuk ke pengecer, baru akhirnya ke konsumen. Jadi pola mata rantainya terlalu panjang sehingga si nelayannya itu kasihan ya. Nelayannya itu sedikit nilai yang akhirnya diterima. Nah, salah satu cara, inilah salah satu solusi yang bisa kita lakukan supaya si nelayan tadi punya pendapatan yang lain di luar dari melaut seperti itu. Jadi di saat usahanya lagi sulit bisa sekali melakukan yang namanya melakukan penjualan di luar sana ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga jawabannya bisa mewakili ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, apabila kita mau berbuat usaha, jangan lupa juga ini nih, HPP, harga pokok produksi betul-betul kita ketat ya. Jadi biaya bahan bakunya diperhatikan, biaya tenaga kerja, biar overhead, dan seterusnya. Oke, Kak Bila, saya rasa cukup cukup jelas jawabannya. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, teman-teman? Oh iya, mungkin sebelum kita lanjut sesi diskusi, aku mau minta tolong pada teman-teman untuk nyalakan kameranya ya. Dibantu nyalakan kamera Kak sebagai dokumentasi kami. Oke, aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Boleh kita lanjutkan ya sesi diskusinya teman-teman. Jadi teman-teman, saya coba izin merekap yang kita pelajari tadi. Yang pertama tadi kita udah belajar tentang arus kas, teman-teman. Jadi arus kas ini sebisa mungkin dimulai dari bulan Juli ini ke Desember harus positif. Terus yang kedua, kita wajib menyisihkan ya. Kita wajib menyisihkan dana untuk yang pertama dana darurat itu minimal 10%. Kalau pendapatannya rata-rata, disclaimer dulu minimal 10%. Kemudian sisihkan juga untuk pembayaran utang. Nah, pembayaran utang ini maksimalnya itu 30%, cicilannya 30% dari total pendapatan. Jadi contoh misalnya tadi seperti yang disampaikan Kakak David, pendapatannya misalnya 2 juta nih. Nah, berapa cicilan maksimalnya? Kalau 2 juta, kalau 30% berarti harus 600.000. Nggak boleh nggak boleh di atas itu. Kalau misalnya cicilannya 1 juta, wah nanti bisa kena financial stress lagi nih. Nah, berikutnya apa lagi nih? Kemudian nanti kita harus memenuhi yang namanya asuransi, pos asuransi wajib ya. Kenapa? Karena selama ini banyak teman-teman nelayan yang terindikasi terlilit sama utang sama tengkulak. Jadi mulai dari sekarang belilah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini wajib terpenuhi ya. Jadi misalnya sekeluarga ada 4 orang, dia dibelilah misalnya 50.000 per bulan, berarti kalau kali 4 itu 200.000. Nah, apalagi kemudian sebisa mungkin kita mulai investasi nih. Salah satu tujuan dari investasi apa? Karena kita pengen banget supaya kita bisa melawan yang namanya inflasi. Inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir itu rata-rata 4%. Jadi kalau boleh nanti kita nyari instrumen investasi yang imbal hasilnya itu di atas 10%, di atas 4%. Kemudian wajib mulai dari sekarang menyisihkan uang untuk dana pensiun. Kenapa sih harus disisihkan dana pensiun? Karena ya semakin muda kita berinvestasi, itu nanti imbal hasilnya yang pertama bisa semakin besar. Terus kalau misalnya kita nyari nih investasi yang tenornya panjang, ya otomatis resikonya itu bisa kita tekan juga teman-teman. Jadi nanti beli produk untuk persiapan pensiunnya ada di mana? Saya rasa di bank juga banyak ya teman-teman. Misalnya ada yang namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, atau biasa disebut juga Simponi. Itu murah banget ya. Nanti kalau buka rekeningnya itu setoran awalnya 50.000, tinggal nyiapin KTP, udah deh jadi. Dan yang paling penting itu, teman-teman, nanti uangnya disisihkan kalau bisa secara konsisten. Nah, ada nih caranya. Kalau di bank biasanya
kita sangat terbantu dengan sistem yang namanya auto-debit. Contoh nih, misalnya saya mau, karena saya uh, tanggal 25 itu udah ada uang, saya maunya tiap tanggal 25 nanti ada auto debit dari rekening saya. Jadi akan dia auto debit ke rekening pensiun tadi. Nah, bisa juga mulai dari sekarang secara konsisten, biar anak-anak bisa sekolah, secara konsisten mulailah disisihkan dana untuk tabungan pendidikan anak. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, yang tadi juga kita sama-sama pelajari, ternyata ada tools atau kalkulator yang bisa membantu kita supaya bisa menghitung nilai dari time value of money. Nilai dari uang itu di masa depannya berapa. Jadi tadi tinggal masukin present value-nya berapa, kemudian rata-rata persentase inflasinya berapa, kemudian masukkan angka. Misalnya saya mau tahu nih nilai 100 juta 3 tahun lagi dengan asumsi inflasi 4%, kira-kira berapa nih nominal yang bakal kita terima, itu bisa banget dihitung ya. Misalnya mau lanjutkan kuliah nih, berapa sih nominal kalau sekarang 5 juta pendaftarannya 3 tahun lagi berapa, gimana? Tadi udah bisa banget dihitung ya. Nanti tinggal di-input ke dalam, tadi kita udah coba bikin sendiri di spreadsheet yang namanya merancang impian, tabel impian nanti tinggal diisi. Jadi tadi ada 1 sampai 3 tahun rencana jangka pendek, 3 sampai 5 tahun rencana jangka menengah, kemudian di atas 5 tahun rencana jangka panjang. Saya rasa udah cukup komplit cara yang kita pakai, bagaimana caranya supaya kita bisa merancang impian keluarga nelayan biar bisa merdeka, biar bisa mandiri ya secara finansial, gitu Kak Wila. Hasil rekap dari belajar sore hari ini. Silakan Kakak Bila. Baik, terima kasih banyak Kak Ice. Bagaimana teman-teman? Kalau misalnya nggak ada pertanyaannya, kayaknya saya coba share juga beberapa. Oke. Oh ini ada pertanyaan dari kami. Yang dimaksud asuransi kayak gimana, Mbak? Makasih banyak ya teman-teman. Jadi yang untuk teman-teman yang ada di remote area atau yang sulit diakses, memang saya tahu. Oh iya, kalaupun kita baca tentang artikel kalau kita googling ya, orang Indonesia itu ternyata rata-rata baru 9% yang punya asuransi ternyata dari 276 juta penduduk. Asuransi ini adalah cara supaya kita bisa mengalihkan resiko yang tadinya resikonya ada di kita, nanti bisa beralih ke perusahaan asuransi. Salah satu tujuannya itu apa? Salah satu tujuannya ya supaya kita punya rasa nyaman, bisa aman secara apabila terjadi hal-hal yang mendesak ya. Saya ambil contoh misalnya ada keluarga nelayan yang tiba-tiba perahunya ini dihantam sama ombak karena kondisi cuaca sangat buruk. Jadi resikonya ini akhirnya si kapal motornya tadi rusak total ya, rusak berat, nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini sebenarnya ada asuransinya, teman-teman. Jadi nanti bisa di cover asuransi dengan syarat dan ketentuan yang ada ya. Juga kalau misalnya si nelayan mengalami kecelakaan masuk di rumah sakit, akan ada penggantian dari asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dituliskan perjanjian antara perusahaan asuransi dan si nelayan tadi. Jadi akan lebih meringankan beban dari kita ya. Tadinya yang kita yang harus ngeluarin uang lagi karena harus mengganti si kapal tadi, tapi dengan adanya asuransi itu bebannya bisa menjadi lebih ringan seperti itu. Salah satu contohnya ya. Kalau asuransi jiwa yang paling banyak dibeli sama teman-teman nelayan itu kan ada asuransi BPJS ya. Saya rasa teman-teman bisa menggali informasi lebih dalam lagi ke pemerintahan setempat, gimana caranya bisa daftar asuransi BPJS. Ataukah misalnya ada bank setempat, biasanya ada bank BRI yang lebih ke pelosok, mungkin bisa ditanyain juga ke petugas kira-kira asuransi apa yang paling cocok dengan saya. Dan jangan lupa kita jangan malu bertanya, ditanya ditanya aja
saya rasa customer service-nya itu pasti punya pengetahuan, punya knowledge yang mumpuni lah. Jangan malu-malu, intinya jangan malu-malu bertanya supaya kita makin punya banyak pengetahuan dan cakrawala berpikir kita semakin lebih luas. Silakan Kak Kamila. Wah ini Kak David bagi ininya ya. Makasih banyak Kak David. Bagi link BPJS Tenaga Kerjaan, iya benar. Makasih ya Kak David. Teman-teman ada lagi? BPJS Ketenagakerjaannya ada juga ya. Makasih banyak Kak David. Keren-keren. Membantu sekali nih BPJS Ketenaga. Iya, Kak David. Tadi juga kita sangat terbantu kan ya. Kak David tadi sudah mampu menghitung future value pakai kalkulator TVM tadi ya. Linknya udah dibagi juga sama Kak Bila. Kayaknya udah komplit banget deh sore hari ini kita belajar ya. Sambil langsung praktek. Sebelum aku tutup, apa ada closing statement dari Kak Ice? Kalau closing statement dari kami tahu teman-teman untuk merancang keuangan itu challenge-nya sangat besar, tapi saya yakin teman-teman ini bisa keluar dari yang namanya zona nyaman, bisa keluar dari yang namanya zona ketakutan. Jadi kan ada 4 stepnya tuh. Pertama, zona nyaman dulu, kedua zona ketakutan, ketiga zona learning atau zona belajar, terakhir itu baru kita masuk ke dalam growth zone. Harapan saya teman-teman Lingkar Madani dengan adanya begitu banyak pengetahuan yang ada di kanal YouTube Lingkar Madani ini bisa menjadi bekal kita ya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jangan lupa apa yang disampaikan tadi, mohon dibagi-bagikan juga ke teman-teman yang belum tahu, teman-teman yang pengen belajar, supaya apa? Supaya kita punya yang namanya tabungan amal di akhirat kelak. Dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya teman-teman. Selamat mencoba, selamat hijrah keuangan. Ingat hidup cuma sekali, jadi hiduplah dengan berani. Keren sekali. Makasih Kak Ice atas pemaparan dan motivasinya ini sangat memotivasi sekali. Aku juga mau ucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti pelatihan pada kelas siang ini.